beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You sing. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sudah berkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pagi ini Tuhan masih beri kita waktu dan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Waktu berjalan terus, tidak terasa kita akan melewati acara-acara khusus mulai minggu depan sampai masuk dalam bulan Desember. Mari kita siapkan hati kita untuk kita terus menikmati sebuah peribadahan yang bertemu dengan Tuhan. Sebab itu kami mengucapkan selamat datang sekali bagi kita sekalian, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita, ibadah akan dipimpin oleh saudara Nike bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Tuhan. Biarlah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kita, senantiasa menyertai kita. Dan penyertaannya pun Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Maka pagi hari ini kita patut mengucap syukur, menghadap kepada Tuhan. Dengan segala pujian kita, dengan syukur kita naikkan kepada Tuhan. Karena ketika kita boleh ada pagi hari ini, itu semua karena anugerahnya. Kita nyanyikan pujian yang mengatakan, hidupku adalah penyembahan. Kita nyanyikan pujian ini. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sekali lagi katakan, pujian dan syukurku Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan.
membawanya kepada Tuhan. Dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena bersaat teduh sejenak, kita merenungkan pujian ini. Karena anugerah kita boleh ada pagi hari ini. Kita menyadari tanpa kekuatan daripada Tuhan, kita tidak mampu berjalan menghadapi setiap kehidupan selangkah demi langkah. Tapi biarlah kasih karunia Tuhan yang memampukan setiap kita, yang menolong kita untuk hari lepas hari, untuk semakin indah di hadapan Tuhan. Mari kita ucapkan syukur itu kepada Tuhan. Kita boleh dalam keadaan sehat, kita boleh diberkati Tuhan. Bukan karena kekuatan dan kegagahan kita, tapi Roh Tuhan yang senantiasa menuntun langkah hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Dengan setengah suara kita nyanyikan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Karena kita adalah ciptaan yang mulia, kita diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk kemuliaan-Nya. Kau
genap hidupku. Saya mengundang Bapak Mayor. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap waktu dan kesempatan kami ada untuk boleh hidup dalam hal-hal yang memuliakan Tuhan. Kami bersyukur pagi ini Tuhan kumpulkan kami dalam ibadah di tempat ini. Sebab itu hamba menyerahkan ibadah kesucian pada ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan menolong dari awal kepada akhirnya, sehingga setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, kami datang dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, dan kami pun pulang dalam berkat-berkat daripada Tuhan. Berkati semua kami yang melayani hari ini. Siapapun kami yang Tuhan percayakan melayani hari ini, kiranya hamba berdoa urapan Tuhan atas hidup kami, atas diri kami, sehingga hari ini kami boleh melayani Engkau Tuhan, laksanakan tugas supaya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Kami tabiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan nyanyikan pujian di dalam Bala Keselamatan nomor 3 yang mengatakan, betapa mulia Yesus Tuhanku, besar cintanya pada diriku, ditinggalkannya surga yang mulia, karena tak terhingga kasih yang nyata. Kita naikkan pujian ini, biarlah nama Tuhan senantiasa kita muliakan di dalam kehidupan kita. Betapa mulia Yesus Tuhanku, besar cintanya pada diriku, ditinggalkannya surga yang mulia, karena tak terhingga kasih yang nyata. Yesus Tuhan, ku muliakan hingga akhir hidup ini. Ku mau tinggal, ku mau masyurkan Yesusku sampai selamanya. Apa dayaku untuk membalas cinta kasih-Nya begitu mulia, segenap hidupku hanya untuk-Mu. Ku mau persembahkan atas mesbah-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ku muliakan hingga akhir hidup ini. Ku mau tinggal, ku mau masyurkan Yesusku sampai selamanya. Kasih yang sempurna, indah mulia, Bapa telah berikan kepada anaknya, begitu luhur tak ada taranya, kasih Maha Kuasa kekal selamanya. Kita mengucap syukur kita memiliki Allah yang penuh kasih, yang mengasihi kita, sehingga Dia rela dari surga turun ke dunia untuk mengasihi setiap kita anak-anaknya. Kita naikkan pujian ayat yang ketiga bersama kurnya sebagai ucapan syukur kita. Kasih sempurna, indah mulia, Bapa telah berikan pada anaknya, begitu luhur tak ada taranya, kasih Maha Kuasa kekal selamanya.
Tuhan Yesus baik, bahwa kasih-Nya itu senantiasa menyertai kita. Tidak berkesudahan kasih setia-Nya Tuhan, selalu baru rahmat-Nya setiap pagi. Itu yang memampukan kita tiap-tiap hari untuk menjalani kehidupan ini. Tidak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk pakai berdiri. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sampai selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Saudara percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan menaikkan pujian yang mengatakan pilihanku. Karena hidup adalah pilihan, maka kita harus memilih. Biarlah setiap pilihan kita itulah pilihan yang terbaik. Sehingga kita boleh melewati apapun masalah dalam kehidupan kita. Ketika kita memilih Yesus, kita mampu melalui semuanya itu dengan pertolongan Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian ini. Biarlah kita semua dengan sukacita menaikkan pujian ini. Dia Tuhan yang mulia, Dia turun ke dunia untuk menebus segala dosa kita. Dia berikan keselamatan, Dia berikan kesempatan. Kasih-Nya mengubahkan setiap kita. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau berikan
Biarlah pujian ini menjadi kesaksian kita. Pujian yang mengatakan, ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang. Karena hidup ini adalah perjalanan. Maka kita harus apa yang akan kita tujukan, apa tujuan kita, kita harus sampai di sana. Ketika itu badai datang, ketika masalah dalam kehidupan itu datang, entah di dalam pekerjaan, entah di dalam rumah maupun dimanapun kita berada. Biarlah kita bisa melaluinya itu. Karena juru selamat kita ada di dekat kita. Dia siap menolong kita. Dia siap menolong ombak itu untuk berhenti. Maka kita boleh melaluinya sampai tujuan. Pada saatnya kita naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur kita. Dayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah oleh, karena kita mengundang Yesus. Pertolongan dan kasih-Nya. Sampai ku selamat, sampai ku selamat tiba di seberang. Sekali lagi, sampai ku selamat, sampai ku selamat tiba di seberang. Amin. Silakan duduk. Kita percaya bahwa setiap apapun yang kita boleh hadapi, kita pasti tidak bisa menolak ya. Ketika badai atau masalah dalam kehidupan kita datang, kita tidak bisa memilih, aku tidak mau itu, tidak. Tapi harus kita menghadapinya. Tetapi dengan siapa kita menghadapinya, itu yang menentukan kemenangan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Ketika kita memilih dan mengundang Yesus dalam kehidupan kita, maka apapun yang kita hadapi, kita boleh melaluinya dengan pertolongannya. Dan kemenangan kita akan meraihnya. Kita akan siapkan persembahan kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Kita akan naikkan pujian nomor 286, akan dipimpin oleh Ibu Mayor dan berdoa untuk persembahan. Saya persilakan. Haleluya. Nyanyian nomor 286, bangkitlah prajurit Kristus selama masih terang. Bangkitlah prajurit Kristus selama masih terang, berperang bagi Tuhan Yesus sebelum gelap datang.
Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Dan di hari perhentian-Mu Bapa, hari ini kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu bersyukur, memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan Kau suci kuduskan persembahan yang kami berikan. Kami tahu Tuhan dan kami sadar tidak sebanding dengan cinta kasih Tuhan dan pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Namun Tuhan melihat hati kami memberi dengan penuh sukacita. Biarlah Tuhan persembahan ini dapat dipergunakan untuk melanjutkan pelayanan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk semua kami yang hadir pagi hari ini. Baik kami yang di rumah, Tuhan memberkatilah kami semua. Dimanapun kami ada Tuhan, kami percaya Tuhan juga memberkati setiap kehidupan kami. Dan kami serahkan semua usaha pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan juga memberkati. Biarlah mereka saat memberi, mereka tidak kekurangan. Namun Tuhan kembali sanggup melipat gandakan berkat atas kehidupan mereka melalui usaha dan pekerjaan mereka tiap-tiap hari. Hamba juga berdoa Tuhan berikanlah mereka semua sehat dan kuat sehingga mereka boleh beraktivitas. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami, Tuhan juga berkati mereka dalam pendidikan mereka, dalam perkuliahan mereka. Mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan bukakanlah jalan bagi mereka. Kami percaya Tuhan saat kami berpengharapan penuh kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kami sekalian, khususnya bagi semua jemaat-jemaat Tuhan. Jika ada mereka yang sakit hari ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka. Biarlah kekuatan baru Tuhan berikan bagi hidup mereka. Bapa di sorga, kami juga ingat jemaat-jemaat Tuhan yang dalam perjalanan keluar kota, mungkin dalam pekerjaan mereka, Tuhan juga melindungi mereka. Ada mereka yang jauh terpisah karena pekerjaan, Tuhan memberkati. Kami ingat bagi Dr. Elda dan juga Ibu Mayor Selamat, Tuhan berkati mereka ada di Labuan Bajo. Tuhan tolong juga dalam pekerjaan bagi Dr. Elda. Berikanlah waktu yang baik, Tuhan jadikan dia berkat. Lindungi dia tiap-tiap hari, berikan sehat dan kuat. Juga kami ingat bagi keluarga Bapak Tobias yang ada di Jakarta. Tuhan juga memberkati usaha pekerjaannya. Tuhan memberkati rumah tangga, harapan-harapannya ke depan pun diberkatilah oleh Tuhan. Kami ingat juga keluarga Bapak Soekarno di mana anak-anaknya baik Dana dan Hani yang mereka tetap memperhatikan pelayanan Tuhan di tempat ini. Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Dalam pekerjaan-pekerjaan mereka diberkatilah oleh Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk semua jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Tuhan berkati setiap mereka Bapa. Tuhan tolong mereka, biarlah damai sejahtera Tuhan atas setiap hati mereka. Walaupun mereka tidak dapat beribadah karena keadaan pandemi ini Tuhan. Namun kami percaya lawatan Tuhan atas hidup mereka. Memberikan mereka sukacita karena Tuhan berikan usia yang panjang bagi hidup mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan juga memberkati pemimpin kami. Tuhan tolong presiden, wakil, semua jajarannya. Mulai dari pusat sampai ke daerah, ke pedalaman sekalipun diberkatilah oleh Tuhan. Dan kami khusus berdoa untuk kota Surabaya. Tuhan memberkati kota di mana kami ada. Biarlah kota ini disejahterakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkatilah pemimpin-pemimpin yang ada. Bapa di sorga, kami serahkanlah Tuhan semua kegiatan kami sepanjang bulan Desember. Biarlah Tuhan turut campur tangan. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan untuk melindungi setiap jemaat Tuhan yang masuk keluar beribadah di tempat ini. Karena kami percaya Tuhan, hanya naungan kasih setia Tuhan yang selalu menolong kami, yang membuat kami ada sampai hari ini. Terima kasih Bapa, berkatilah acara kami selanjutnya. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, yang melayani diberkatilah oleh Tuhan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Haleluya. Kita akan siapkan hati dan jiwa kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Pujian ini yang dengan judul berkenan bagimu. Biarlah hidup kita senantiasa mau dipulihkan, mau diubahkan.
Karena Tuhan melihat hati, bukan apa yang dilihat, bukan harta kita, bukan apapun yang kita punya, kekayaan kita, yang kita boleh bawa kepada Tuhan ketika Tuhan memanggil kita. Tuhan tidak menanyakan berapa kekayaan kita, tetapi hati. Kita tidak bisa berbohong pada Tuhan. Apa yang di dalam hati kita, Dia lebih tahu. Kita boleh bohong di dalam kepada manusia ya, tetapi Tuhan lebih daripada itu, Dia melihat hati kita. Mari kita menjelang hari-hari Tuhan ini, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau memberi yang terbaik. Biarlah kita menjadi ciptaan baru. Biarlah kita bebas dari semua yang jahat. Biarlah hidup kita boleh berkenan kepadanya. Kita naikkan pujian ini. Pulihkan hati kita dengan kasih Tuhan. Hanya kasih-Nya yang memampukan kita, menolong kita untuk kita dipulihkan dan diperbaruinya. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Kita naikkan pujian yang mengatakan, pulihkan hatiku ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang sempurna, yang memampukan kita semua untuk boleh menjadi baru. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. bagaikan emas yang murni. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, Bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. ubah hatiku Ubah hatiku seperti hati-Mu. nyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Kudus berkenan Ya
sucikanku, kuduskan hatiku. Tuhan sucikanku, sucikanku, kuduskan hatiku. Tuhan sucikanku, sucikanku, kuduskan hatiku. Tuhan. Saya mohon Bapak Budi untuk Benar Tuhan, seperti pujian yang kami pujikan Tuhan. Biarlah Engkau murnikan setiap hati kami Tuhan seperti emas yang murni. Kami tahu Tuhan, proses itu tidak mudah. Proses itu butuh ujian yang besar Tuhan. Sehingga kami mau dipakai Engkau lebih lagi Yesus. Dan saat ini adalah waktu yang terindah untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan berkata-kata di dalam setiap hati jemaat-Mu. Dan biarlah Engkau sendiri yang akan memberikan pemahaman pengertian akan apa kehendak-Mu yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah kita selalu tetap bersemangat di dalam Tuhan. Pada kesempatan kesucian pagi hari ini, pembacaan Alkitab, saya akan baca di dalam Keluaran. Pembacaan Alkitab terdapat di dalam Keluaran pasal 16 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Keluaran pasal 16 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Mana Sabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Baik Bapak Ibu, pembacaan di dalam Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai ke-5. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca, mendengarkan, tetapi melakukannya dalam kehidupan keseharian kita. Tema yang kita angkat pada kesempatan pagi hari ini yaitu mengenai berhenti mengeluh. Berhenti mengeluh. Banyak orang dalam kehidupannya itu selalu mengeluh Bapak Ibu. Jadi kalau bisa di next, kalau kita melihat di dalam dunia bisnis, di dalam dunia bisnis barang dan jasa, orang dihadapkan akan respon kepuasan terhadap servis yang diberikan. Hal ini banyak menimbulkan respon yang bermacam-macam begitu ya. Jadi contoh, sekarang begitu praktis Bapak Ibu. Saat kita membutuhkan makanan karena kita mager gitu ya, malas gerak, sehingga di rumah itu kita tinggal ambil handphone kita, lalu kita tinggal klik mau pesan apa? Pesan bakwan di depan bisa, pesan kopi di sebelah bisa ya kan. Lalu kalau kita mau pesan tertentu, mau kirim barang segala macam, praktis Bapak Ibu, praktis. Mau beli ini bisa, mau beli buah bisa, mau beli kresek aja bisa Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu saya beli kresek gitu ya, online. Waduh, beli barang segala macam itu secara online. Nah, kemudian selesainya proses pembelian tersebut, kan artinya ada beli barang, ada jasa. Jasanya apa? Jasa mengantar. Sehingga kalau beberapa teman-teman kita yang mereka bekerja sebagai pengantar Shopee, tin, nah gitu ya. Atas nama Bapak A, oh iya betul, digantung aja Pak di pintu makanannya gitu ya kan. Lalu kemudian selesainya proses itu, kita biasanya diminta untuk menilai Bapak Ibu, betul ya. Kalau kita naik Grab, naik Gojek gitu ya. Lalu kemudian kita, Pak jangan lupa ya, bintang berapa Bapak Ibu? Oh hafal ya, bintang 5 ya, jangan lupa bintang 5. Nah itu selalu disampaikan.
Kenapa Bapak Ibu? Karena di sini merupakan proses untuk menilai servis yang telah dilakukan. Sehingga banyak sekali orang karena ketidakpuasan, karena ketidaksukaan terhadap proses, kadang mereka bintang 5 enak aja, disuruh gantung ya taruh bawah. Ya apa itu? Kasih bintang 1 ya. Nah gitu ya kan. Lalu kemudian kita naik Grab atau naik Gojek gitu ya. Saya pernah Bapak Ibu ya, naik motor gitu ya. Lalu kemudian supirnya itu wah luar biasa. Kalau saya setir sendiri kenceng enak gitu ya. Kan kita tenang gitu ya. Ini disetirin orang, saya megang ya mungkin pelukan gini ya kan. Karena di depan saya cowok Bapak Ibu. Drivernya cowok, supirnya ya kan. Saya masa mau peluk gini ya kan. Lah, nyupirnya itu kenceng banget Bapak Ibu. Jadi wah belok kanan, belok kiri. Saya sampai aduh. Lalu saya pegangan di belakang. Waduh. Tapi apakah mau kasih bintang 1 ya, bintang 2? Nah, terkadang hal-hal ini itu sangat menimbulkan respon yang bermacam-macam. Pernah dalam suatu berita saya membaca Bapak Ibu. Jadi ada seorang driver pengantar makanan, dia itu mendapatkan bintang 1 dan terancam dia tidak punya pekerjaan. Sepele ya Bapak Ibu ya, bintang 1. Karena ceritanya gimana? Ada seseorang yang lagi sakit, dia lagi nggak enak badan, dia tinggal di apartemen yang cukup tinggi, lantai berapa begitu ya. Lalu kemudian dia memesan makanan, dikasih pesan, jangan lupa ya Mas, Kak, jangan lupa ya dikirim ke lantai 15, ruangan 1501 gitu ya kan. Lalu kemudian drivernya ini atau pengantarnya ini ngomong, Kak maaf Kak, saya juga lagi sakit. Nah, ceritanya kan dia bilang, saya ini minta diantar karena saya sakit. Loh Kak, saya ini juga lagi sakit, tapi karena butuh untuk cari nafkah, saya sehingga tetap mau keliling untuk mengantarkan makanan. Jadi mohonlah kakak turun ke bawah. Enggak mau Bapak Ibu. Sehingga akhirnya dikasih bintang 1, terancam tidak punya pekerjaan. Nah, kalau kita melihat di sini, itu ternyata banyak sekali secara manusia kita selalu mengkomplain gitu ya. Selalu mengeluh Bapak Ibu dengan apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Next, jadi mengeluh itu adalah ciri orang yang tidak pernah berterima kasih Bapak Ibu. Ciri orang yang tidak pernah berterima kasih itu selalu mengeluh dalam hidupnya. Selalu protes dalam hidupnya, selalu komplain dalam hidupnya. Nah, padahal sudah dibantu. Kalau tadi kita melihat driver sama pemesan, ya kita tidak cari siapa yang salah gitu ya. Tetapi sikap komplain ini selalu terjadi dalam kehidupan manusia. Sehingga sudah dibantu, tidak pernah puas. Sudah diberi, masih aja komplain, masih aja protes. Nah, ternyata Bapak Ibu, hal ini juga terjadi di dalam Alkitab. Jadi terjadi juga di bangsa Israel. Jemaah Israel yang dalam tanda kutip katanya tegar tengkuk. Apa sih tegar tengkuk itu? Tegar tengkuk itu orang yang keras kepala, selalu tidak puas, selalu komplain, selalu protes. Sehingga Tuhan itu merasa jengkel dengan bangsa Israel pada saat mereka keluar dari tanah Mesir. Kalau kita baca di dalam Keluaran dari pasal yang pertama Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa bangsa Israel itu di tanah Mesir mereka diperbudak. Hidup dalam hal yang sengsara, disuruh kerja rodi Bapak Ibu. Lalu mereka minta tolong kepada Tuhan, minta tolong sehingga Allah akhirnya memutuskan, oh ya udah bangsa Israel biarlah kita mau keluarkan dari tanah Mesir. Sehingga Tuhan Allah mengutus Musa. Mengutus Musa untuk apa? Mengeluarkan bangsa Israel yang diperbudak oleh orang-orang Mesir di tanah Mesir. Bayangkan, budak itu dia tidak punya hak terhadap dirinya. Sehingga apa yang dia lakukan itu hanya untuk tuannya. Sehingga saat kita menjadi budak, artinya kita tidak boleh enak-enakan duduk-duduk. Asal kita kalau disuruh kerja 24 jam, kerja 24 jam, tidak digaji. Karena kita tidak punya hak atas hidup kita. Nah di situ bangsa Israel, mereka hidup diperbudak di tanah Mesir. Lalu mereka ingin keluar dan Tuhan Allah menjawab keinginan mereka. Jadi di dalam Keluaran pasal 3 juga orang Israel di tanah Mesir mengeluh karena perbudakan dan kerja paksa. Sehingga Allah menolong bangsa Israel. Di dalam Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22 dan pasal 14 di situ diceritakan bahwa Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Permintaan siapa? Permintaan orang-orang Israel sendiri ya kan? Permintaan orang-orang Israel sendiri. Nah, dalam hal ini luar biasa Bapak Ibu.
penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel luar biasa. Karena apa? Tuhan menyediakan mana, kalau tadi kita baca ya. Apa sih mana itu? Oh, turun embun, lalu roti turun dari langit Bapak Ibu. Kalau kita berpikir, emangnya uang jatuh dari langit? Loh, ini berkat jatuh dari langit Bapak Ibu. Enggak perlu menanam, enggak perlu mengolah, roti itu datang dari langit Bapak Ibu. Embun turun menjadi roti mana. Sehingga bangsa Israel itu tidak kelaparan di padang gurun. Kenapa sih kok lewat padang gurun? Tuhan kok mengizinkan orang Israel kok lewat padang gurun? Kalau kita baca sesama, sebenarnya kalau lebih cepat itu ada jalan pintas melewati Filistin. Tetapi di Filistin Allah melihat, wah ini kalau orang-orang Israel lewat Filistin jalannya lebih cepat. Tetapi saat ketemu orang Filistin berperang, nanti mereka kecewa, balik lagi ke Mesir. Sehingga Tuhan mengaturkan jalan yang lebih baik. Lewat apa? Padang gurun. Kalau orangnya tidak paham, orang kan menganggap, loh kok Tuhan ini susah-susah banget gitu ya. Kita kok harus disuruh melewati padang gurun yang kering, kerontang, yang tidak mudah kita lalui. Terkadang kehidupan kita juga begitu Bapak Ibu. Ada waktunya kita juga akan melewati padang gurun. Nah, pada waktu mereka ada di padang gurun, ternyata penyertaan Tuhan itu luar biasa. Mana turun, lalu ada daging. Wah, makan roti, kayak orang bule gitu ya. Makan daging apa? Burung puyuh tiba-tiba datang. Wah, luar biasa loh. Nggak perlu beli pakai gosen, gojek, datang sendiri. Tuhan yang kirim dari langit. Wah, ini berkat Tuhan luar biasa Bapak Ibu. Begitu pula dengan kita. Asal kita percaya Tuhan akan mengirimkan mana, turun dari langit. Kalau Tuhan mau itu akan terjadi. Kemudian burung puyuh, penyertaan dengan tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Sehingga kita tidak akan pernah tersesat. Bangsa Israel tidak pernah tersesat Bapak Ibu. Kenapa? Jelas penyertaan Tuhan luar biasa. Nah, sehingga di dalam Keluaran pasal 13 ayat 21 di sana penyertaan Tuhan di padang gurun, Tuhan berjalan di depan mereka. Tuhan mendahului. Pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan dengan baik Bapak Ibu. Wah, penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Nah, lalu next kita mau lihat, ternyata bangsa Israel ini tegar tengkuk Bapak Ibu. Sukanya bersungut-sungut, sukanya protes, komplain. Nah, sehingga kita bisa melihat di dalam Keluaran pasal 16 ayat 2-3, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun berkata, kalau kami mati tadinya di Mesir oleh tangan Tuhan ketika duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Bayangkan, rencana Tuhan itu menjanjikan tanah perjanjian yang limpah susu dan madunya. Rencana Tuhan begitu indah Bapak Ibu. Tapi bangsa Israel itu merasa kalau gini ceritanya lebih baik kita tetap jadi budak di Mesir. Enak makan, enak. Mereka hanya ingat apa? Hanya ingat makanan Bapak Ibu. Tapi mereka melupakan kerja rodi, lalu pembunuhan bayi-bayi laki Israel. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, itu dikatakan bahwa karena raja melihat, wah ini bangsa Israel makin lama makin banyak. Sehingga kalau nggak dibunuh, wah susah ini, pengaturannya susah. Sehingga mereka sempat menyampaikan pesan kepada bidan, kalau ada bayi laki-laki yang baru, seorang ibu yang melahirkan bayi laki-laki, dibunuh, kamu bunuh ya. Tapi untungnya bidan-bidan itu takut akan Tuhan Bapak Ibu, sehingga tidak dilakukan. Nah, sehingga orang-orang Israel, mereka cuma teringat masa lalu Bapak Ibu. Masa lalu yang sudah terjadi. Wah, kalau gini ceritanya saya kok enak di Mesir ya. Enggak apa-apa wis jadi budak, kerja rodi enggak apa-apa, ada makanan. Bersungut-sungut Bapak Ibu. Mereka enggak ingat bahwa Tuhan selalu menyertai mereka, pakai tiang awan, tiang api. Lalu mereka merasa, waduh, di padang gurun enggak ada makanan. Jadi mereka selalu teringat hanya yang enak dulu, padahal susahnya minta ampun. Nah, ini kehidupan manusia Bapak Ibu. Bangsa Israel selalu bersungut-sungut. Lalu di dalam Keluaran pasal 16 ayat 12 dikatakan, aku di sini Tuhan ya, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging
Dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Seharusnya tidak perlu bersungut-sungut. Kalau memang mereka lapar, ya bilang dong. Masa kalau kita lapar, kita bersungut-sungut? Pastinya kan kita akan beritahu orang tua kita gitu ya, kalau yang masih kecil. Atau memang kita harus cari makan, ya sudah. Tetapi bangsa Israel bersungut-sungut, komplain, protes. Padahal rencana ke belakang itu baik. Rencana ke belakangnya itu baik, sudah diaturkan Tuhan dengan rancangan damai sejahtera. Tetapi memang proses ini begitu panjang. Mereka harus masuk ke padang gurun yang panas. Kemudian next, jadi kita melihat Bapak Ibu, Tuhan menyediakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang-orang Israel. Sehingga pagi hari embun menjadi mana, mereka bisa makan gratis sepuasnya. Wah, siapa yang tidak suka sepuasnya di sini? Kalau makan all you can eat buffet itu ya, bayar 100.000, 200.000, makan sepuasnya. Wah, enak gitu ya Bapak Ibu, kita ambil A, B, pakai kuah, pakai ayam, kita makan sebanyak-banyaknya. Siapa sih yang tidak suka? Apalagi mereka tidak bayar Bapak Ibu. Tuhan yang sediakan, turun dari langit, burung puyuh turun dari langit bisa dibakar dagingnya. Wah, enak gitu ya kan. Sehingga semuanya sudah disediakan oleh Tuhan. Next. Lalu kemudian ternyata setelah berjalan lagi, masih tetap bersungut-sungut Bapak Ibu. Sehingga pada waktu mereka sampai di Rafidim, di dalam Keluaran pasal 17 ayat 1-7 kita bisa baca, di ayat ketiga dikatakan, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir? Oh, protes lagi loh Bapak Ibu. Tadi katanya lapar, dikasih makan, protes lagi. Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami? Waduh, bayangkan. Tuhan sudah merencanakan suatu hal yang indah, tapi mereka bisa protes, sungut-sungut, komplain sama Tuhan lagi. Untuk membunuh, bayangkan, kayak memfitnah kan ya, padahal Tuhan itu mengatur dengan baik. Musa diutus, Harun diutus itu untuk membuat mereka masuk ke tanah perjanjian yang limpah susu dan madunya, semuanya tersedia Bapak Ibu. Tapi mereka merasa, kita ini dibunuh kah? Tidak dikasih minum gitu ya. Sehingga anak-anak kami dan ternak kami kehausan. Nah sehingga di ayat yang ke-7 dikatakan mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, wah sampai mereka itu mengatakan begini Bapak Ibu. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Sehingga mereka mencobai Tuhan. Padahal Tuhan sudah mendengarkan keinginan mereka. Mereka dikeluarkan dari tanah Mesir. Nah sehingga penyertaan Tuhan pun tetap berjalan Bapak Ibu. Di dalam Keluaran pasal 14 ayat 15 hingga 31, pada waktu orang-orang Israel, mereka sampai berjalan di depan laut. Lalu mereka ini sudah dikepung Bapak Ibu. Karena Raja Firaun merasa, wah ngapain orang Israel kok mau dibebasin gitu ya. Mereka akhirnya kejar, orang-orang Mesir kejar mereka. Otomatis apa? Mau ditangkap lagi, mau dikembalikan ke Mesir, mau dijadikan budak lagi. Akhirnya mereka sampai terjepit, di depan mereka adalah laut yang luas, laut Teberau. Nah sehingga di sini akhirnya apa? Mereka bingung gitu ya, wah bagaimana ini? Dan sekali lagi Tuhan memberikan tanda mujizat untuk mereka Bapak Ibu. Sehingga laut itu menjadi terbelah. Laut itu menjadi terbelah dan kering. Sehingga orang-orang Israel bisa melewati laut tersebut. Tidak hanya sampai di sana Bapak Ibu. Saat orang-orang Mesir mengejar mereka di belakang dengan kuda-kudanya, otomatis kan orang Israel jalan gitu ya, jalan kaki. Yang di belakang naik kuda, naik kereta. Lalu kemudian akhirnya mereka sampai di sebuah tempat di ujung, di laut. Di tengah-tengah tersebut akhirnya Tuhan memerintahkan kepada Musa, kembalikan lagi tongkatmu di atas air. Dan akhirnya apa? Mencerai-beraikan seluruh pasukan Mesir. Dan akhirnya apa? Pasukan Mesir semuanya tenggelam dan mati. Kalau dilihat akhir daripada pasal itu, orang-orang melihat, wah Tuhan menolong ya. Wah Tuhan menolong ya. Nah terkadang orang selalu bersungut-sungut Bapak Ibu. Sungut-sungut ini membuat Tuhan marah. Tidak memberikan sukacita kepada Tuhan. Dari situasi yang dialami oleh orang Israel, kita melihat bahwa penyertaan Tuhan kepada mereka sangat-sangat luar biasa. Luar biasa loh Bapak Ibu.
mau makan, datanglah mana gitu ya kan, daging. Saat mereka haus, ada air gitu ya. Lalu kemudian saat mereka terjepit, terhimpit, mau ditangkap, Tuhan kasih jalan. Luar biasa. Tetapi mereka masih sering bersungut-sungut dan mencobai Tuhan. Di dalam Bilangan pasal 11 ayat 1 dikatakan, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Bayangkan, Tuhan sampai jengkel Bapak Ibu. Sudah dikasih tempat perjanjian Kanaan, tanah perjanjian, limpah susu dan madunya, jalan dijalankan tempat yang enak, tidak perlu ketemu orang Filistin, lewat padang gurun katanya kering, tidak ada makanan, tidak ada minuman, Tuhan kasih makanan dan minuman. Tapi ya kok mengeluh terus. Di dalam Bilangan pasal 14 ayat 27, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Tuhan mengatakan, Tuhan mendengar sungut-sungutnya orang Israel. Lalu Tuhan tidak suka orang Israel selalu bersungut-sungut. Padahal berkat sudah diberikan. Segala macam sudah diberikan, butuh apapun sudah diberikan. Padahal penyertaan Tuhan begitu luar biasa, tetapi orang-orang Israel tidak pernah berterima kasih. Mereka tidak pernah mengucap syukur bahwa kehidupan mereka sudah diatur Tuhan sedemikian rupa. Sehingga bangsa Israel membuat Tuhan marah. Di dalam Bilangan pasal 21 ayat 5 dikatakan, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Udah dikasih makan, udah dikasih roti daging, ngomongnya hambar. Ya mungkin pada waktu di padang gurun tidak ada lada, tidak ada garam, tidak ada bumbu-bumbuan kan Bapak Ibu. Mereka mungkin bakar itu ya, bakar daging burung puyuh. Tetapi berkat ini kan sudah luar biasa. Protes, hambar, makanannya hambar. Wah, karakter manusia Bapak Ibu. Karakter manusia bangsa Israel yang tegar tengkuk, mereka selalu protes. Padahal banyak orang yang sulit cari makanan. Apakah juga ada diri kita? Sudah ada makanan, minuman, tapi protes gitu. Kok hambar, kok enggak enak, enggak usah makan. Nah, gitu ya. Banyak orang yang mudah sekali dengan protes komplain Bapak Ibu. Di ayat yang ke-6, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu dan memagut mereka. Sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Jengkel. Posisikan kita kepada seandainya kita mengatur anak kita begitu ya. Atau teman kita, saudara kita yang paham, kita yang tahu, kita atur. Protes aja Bapak Ibu. Kira-kira gimana? Waduh, sulit gitu ya. Tuhan jengkel Bapak Ibu di sini. Karena mereka tegar tengkuk. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ini pertanyaan untuk kita Bapak Ibu. Marilah kita belajar dari kesalahan bangsa Israel. Penyertaan dan berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sangatlah sempurna Bapak Ibu. Sangatlah luar biasa. Meskipun kita harus melalui padang gurun, tapi Tuhan pasti menyiapkan berkat yang luar biasa. Tetapi Tuhan pasti menyediakan embun-embun mana yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi jangan pernah khawatir saat kita melewati badai masalah padang gurun di dalam kehidupan kita. Kalau kita lewat padang gurun, kalau kita menemui masalah, artinya Tuhan izinkan masalah itu hadir dalam kehidupan kita. Jangan pernah berpikir, loh apa Tuhan enggak tahu ta? Banyak sekali orang selalu bersungut-sungut. Apakah kita masih sering bersungut-sungut terhadap pekerjaan kita, terhadap keluarga kita, orang tua kita, anak kita, tetangga kita? Banyak orang sekali bersungut-sungut Bapak Ibu. Sehingga apakah kita juga masih sangat sulit untuk bersyukur? Next, apakah kita juga seringkali mengeluh lalu bersungut-sungut? Aduh, hidup ini kok makin lama makin susah gitu ya. Cari uang makin susah, pandemi datang, Markona datang gitu ya kan. Kok
cari uang tidak makin mudah gitu ya. Sehingga banyak orang yang dipecat, dirumahkan, gajinya dipotong. Aduh, hidup ini susah, nasibku kok ya buruk ya. Tuhan gitu ya, mengeluh. Pekerjaan makin susah, kita sering komplain mengenai apa yang tidak bisa kita miliki. Bingung, kita punya masalah bingung gitu ya kan. Apa yang tidak kita miliki, harta-harta, bingung Bapak Ibu. Aduh, aku tidak punya mobil kayak tetangga sebelah ya. Aduh, aku nggak punya motor kayak temanku ya. Aku capek ya, aku harus jalan ya. Wah, komplain terus. Tidak pernah berterima kasih terhadap apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita saat ini. Banyak sekali manusia melakukan hal itu Bapak Ibu, sehingga mencari pertolongan yang lainnya. Wah, kalau ada gambar di sini ya kan, wani piro, nah, gitu ya. Duit bisa saya gandakan, nah, gitu ya kan. Kita cari dukun, atau mungkin yang lagi punya masalah kesehatan gitu ya. Waduh, dokter nggak bisa tolong, Pak Mayor ya nggak tahu juga ya, doa kok ya nggak sembuh gitu ya ini ya. Lalu cari orang-orang pintar, waduh. Sehingga seringkali kita mencari pertolongan lainnya untuk memenuhi kebutuhan duniawi kita. Padahal Tuhan mengatur segala sesuatunya lebih dari apa yang kita pikirkan. Sehingga orang Israel yang ternyata memang sudah diberkati, sudah selalu diberkati, malah tidak setia. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 9 dikatakan, dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan di mana mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Di pasal-pasal terakhir Bapak Ibu di dalam Keluaran, itu diceritakan mereka juga sampai karena ditinggal Musa di gunung, karena bertemu dengan Tuhan, mereka tidak setia menunggu Bapak Ibu. Sehingga mereka berkata kepada Harun, kita perlu orang yang menuntun kita. Musa tidak tahu kemana, sudah tidak kelihatan gitu ya. Yang seharusnya membawa kita keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Lalu mereka membuat apa? Patung lembu tuangan dari emas Bapak Ibu. Yang mereka kan tidak kelihatan, Musa sudah tidak kelihatan, Tuhan Allah juga tidak menyertai, tidak kelihatan gitu ya. Sehingga mereka sampai membuat patung emas Bapak Ibu untuk mereka sembah. Mereka kehilangan arah gitu Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa melihat di dalam Ulangan pasal 4 ayat 24, Tuhan itu pencemburu Bapak Ibu. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan Allah yang cemburu. Hati-hati. Kalau kita sudah main-main dalam kehidupan kita, cari hal-hal untuk memenuhi kehidupan kita, tidak tahu itu namanya pesugihan, untuk bisa membuat kita kaya raya, wah hati-hati Bapak Ibu. Kita bisa dihanguskan. Hati-hati jangan sampai Tuhan menjawab di dalam Bilangan pasal 14 ayat 29. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Janganlah selalu dalam kehidupan kita selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka tidak masuk tanah perjanjian dan mereka mati di padang gurun. Janji Tuhan kepada kita luar biasa Bapak Ibu, kita diberikan mahkota kehidupan yang abadi. Saat kita melewati proses, seperti tadi pujian, kalau kita mau diproses menjadi emas yang murni, tidak mudah Bapak Ibu. Emas yang murni itu harus dibakar. Dibakar itu apa rasanya? Panas. Panas. Sehingga akhirnya apa? Iman kita timbul yang murni, emas yang murni. Begitu pula kehidupan kita, iman kita. Saat kita ingin menjadi seorang yang sempurna, kita harus diuji Bapak Ibu. Kita harus masuk ke padang gurun seperti orang-orang Israel tadi. Tapi ingat, saat kita ada di padang gurun, penyertaan Tuhan akan tetap luar biasa. Tidak pernah berubah. Sehingga ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Saat bangun pagi, aduh Tuhan terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Tuhan sudah menyertai kehidupan selama semalam. Luar biasa loh Bapak Ibu. Kita bisa nafas itu luar biasa, itu Tuhan terima kasih. Karena pada beberapa waktu yang lalu oksigen sulit dicari. Kaitan nyawa Bapak Ibu, tidak bisa nafas. Oksigen mahal harganya, yang setabung biasanya ratusan ribu jadi jutaan. Kita harus bersyukur Bapak Ibu. Sehingga saat kita bangun pagi, siang hari, malam, ucapkanlah syukur. Jangan cuma bersungut-sungut. Dalam setiap pekerjaan yang Tuhan berikan, ya kita harus bersyukur. Jangan pernah mengeluh, aduh bosku pelit, kasih gaji dikit, gitu ya kan. Nggak enak kerjanya. Kadang ada ceritanya, orang katanya, aku nggak dapat kerjaan, Tuhan nggak kasih kerjaan. Padahal pada waktu kerja, dia nggak kerja dengan baik-baik.
Dia selalu mengeluh, kerjanya panas, enggak enak, sumuk, gajinya dikit. Loh, padahal Tuhan sudah menyediakan berkat Bapak Ibu di balik itu. Tetapi orang selalu bersungguh-sungguh lalu dia mengundurkan diri dari pekerjaan itu. Lalu enggak punya kerja, menyalahkan lagi, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain. Lalu keluarga yang selalu memperhatikan kita, loh, kita harus bersyukur. Ada orang tua kita, ada istri kita, ada suami kita. Kalau meskipun seperti radio rusak gitu ya, kita harus bersyukur Bapak Ibu. Artinya masih ada orang yang memperhatikan kita. Sehingga masalah apapun yang kita hadapi, masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah keluarga dan lain-lainnya, bersyukur. Bersyukur, ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Karena bersyukur adalah kunci kekuatan dan mujizat. Sehingga kita harus selalu bersyukur. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saat ini ada waktu yang terbaik untuk kita merenungkan kehidupan kita. Apakah selama ini kita masih sering bersungut-sungut, masih sering komplain, masih sering tidak puas? Ada sebuah pujian yang mengatakan selalu bersyukur, selalu bersyukur. Biarlah kita ambil waktu kita sejenak pada pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang mau datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, ambil kesempatan di depan ataupun berdiri, kita ambil waktu yang terindah ini. Kalau kita masih sering bersungut-sungut, kita mohon ampun sama Tuhan. Karena penyertaan Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Terkadang kita tidak pernah menyadari. Kita tidak pernah menyadari. Kita akan pujikan, singers juga saya undang. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Ambil kesempatan yang baik ini Bapak Ibu, untuk kita bisa mendekatkan hati kita kepada Tuhan, untuk kita berdoa kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Ambil waktu yang baik ini Bapak Ibu. Karena mungkin waktu kita tidak pernah tahu kapan Tuhan akan memanggil kita. Tetapi kita percaya bahwa penyertaan Tuhan akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Bahwa penyertaan Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Memang Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan itu akan selalu lurus Bapak Ibu. Tapi kita akan selalu digendong. Biarlah kita selalu mau bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita. Membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Dengan apa ku katakan, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Biarlah musik tetap melantunkan pujian ini. Kita ambil waktu yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau minta ampun kepada Tuhan kalau selama ini kita selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan mau kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mau kita selalu mengucap syukur, berterima kasih atas setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik itu dalam pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan. Kalau selama ini kita tidak tahu, kita selalu bersungut-sungut, kita selalu komplain, kita mau selalu bersyukur. Saat ini kita mau ubah Tuhan. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Bapakku yang... Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Mayor. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Kami datang kepadamu Tuhan, dalam doa-doa kami kepadamu pada hari ini, mengajar sebuah hal kata yang sederhana yang kadang terlupa dalam hidup kami, untuk bersyukur kepada Tuhan untuk apapun yang kami hadapi. Kami harus mengakui kadang-kadang persentase pengeluhan kami lebih banyak daripada kami bersyukur kepada Tuhan. Dan sebab itu ampuni kami Bapa, bahwa persungutan tidak membawa kami kepada berkat Tuhan, kepada solusi Tuhan. Biarlah kami boleh selalu bersyukur kepada Tuhan karena kami tahu bahwa ada berkat dan kemenangan Tuhan beri bagi kami. Itulah firman-Mu sudah kami pelajari pada hari ini Bapa. Selalu berdoa untuk semua kami yang sedang ada di bangku anugerah, yang sedang berlutut dan berdoa. Apapun yang dinaikkan oleh anak-anak Tuhan di hadapan Tuhan hari ini, adakah keluh kesah, adakah persoalan, adakah pergumulan, harapan-harapan dalam kehidupan pribadi, pendidikan, pekerjaan, dan keluarga. Hamba berdoa di dalam Yesus Kristus, kiranya Tuhan lawat mereka hari ini. Tilik mereka Tuhan. Nyatakanlah bahwa waktu mereka datang berdoa, mereka sedang bersyukur kepada Tuhan. Sehingga dengan kekuatan syukur itulah akan memberanikan mereka melangkah, menjalani waktu demi waktu yang kami tidak tahu, tapi kami tahu bahwa kami punya Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Hamba serahkan semua kami yang beri tempat duduk kami masing-masing pun Tuhan. Tuhan juga lawat kami hari ini. Mungkin kami sedang berdoa untuk sakit penyakit yang sedang kami alami sekalipun. Kiranya Tuhan ajar kami bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang sedang kami pikirkan hari ini pun, biar kami bersyukur kepada Tuhan. Sehingga setiap kami yang berdiri menengadahkan kepala kami ke hadapan-Mu Bapa, hati kami kepadamu, maka hamba berdoa Tuhan juga dengar doa-doa kami. Kami yang duduk tempat duduk kami masing-masing pun, tak kalah kami pun sedang berdoa untuk apapun yang sedang kami doakan hari ini Bapa. Tuhan mengenal dan mengetahui akan setiap apa dalam hati dan pikiran kami. Kiranya pagi ini Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan juga lawat semua kami Bapa. Setiap kata yang keluar lewat doa kami Tuhan, sederhana apapun itu, kata-kata kami mungkin tidak indah di pandangan manusia, tapi kami tahu kami punya Roh Kudus yang akan menerjemahkan setiap kata-kata doa kami Bapa. Sehingga setiap doa yang kami naikkan hari ini menjadi doa yang didengar di jam kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk ibadah ini. Terima kasih untuk semua yang melayani, baik Nike juga Budi. Tuhan berkati mereka dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, apapun yang mereka sedang doakan waktu mereka sudah melayani Tuhan, maka di sebelah Tuhan pasti memberkati mereka. Semua kami yang sudah melayani dengan singers, hamba berdoa dengan tangan di dalam Yesus Kristus, Engkau memberkati para singers hari ini Bapa. Apapun yang mereka sedang doakan pasti hari ini waktu mereka berdiri, maka di dalam Yesus Kristus Engkau juga mendengar doa mereka. Para pemain musik, hamba juga menepukkan tangan di dalam Yesus Kristus, Engkau juga dengar doa mereka. Biarlah semua apa yang mereka lakukan hari ini pun membuat mereka menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Yang mengatur LCD, hamba berdoa mengenai dalam Yesus Kristus, Engkau juga berkati. Kau tolong dalam kehidupan rumah tangga dan pekerjaan. Yang mengatur sound system, hamba berdoa di nama Yesus. Kau Bapakku yang setia. Berkati Tuhan, semua kami yang hadir pun diberkati oleh Tuhan. Minggu depan kita sudah terima kasih Tuhan pertama saudara-saudara sekalian. Jadi minggu depan kita sudah masuk pada masa Advent pertama. Kami sudah mengucap syukur hati kita untuk memasuki pada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Juga kita amin, amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang
yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Minggu depan kita sudah masuk pada Advent yang pertama, saudara-saudara sekalian. Jadi minggu depan kita sudah masuk pada masa raya Advent pertama. Mari kita siapkan hati kita untuk memasuki masa raya Advent, ya. Dan juga kegiatan Natal. Walaupun kondisi keadaan yang terus akan berubah-ubah, tapi kita tahu bahwa Natal nggak berubah, pasti ya. Ya kan? Yesus nggak berubah pastinya. Jadi kita mengikuti saja saudara-saudaraku apa yang akan jadi ke depan. Kita akan menyesuaikan dengan semua aturan pemerintah yang ada. Baik, yang berulang tahun saudara-saudara sekalian, hari ini tanggal 21 ya, Carlos Hutahean ya, Carlos ya, ulang tahun ya, setuju ya? Setuju, kalau nggak setuju kita rubah, tapi setuju ya? Ya setuju. Tanggal 24 November, Esther Novian Perawati, Bu Esther ya, 24, ya ini sama dengan HUT BK ini, tapi HUT BK 127, Ibu berapa? Nggak tahu ya. Saya harap Ibu nggak sama dengan ulang tahun BK, Bu. Tanggal 25 Noel Moniaga, ini juga anak sekolah minggu. Lalu tanggal 27 Jesslyn Gisela. Nggak ada Jesslyn ya. Baik, Tuhan berkati saudara-saudara yang berulang tahun hari ini dan sepanjang minggu berjalan. Kita percaya pasti Tuhan akan memberkati kita sekalian. Baik saudara-saudara sekalian, mari kita berdiri bersama-sama, kita akan menerima doa berkat. Doa Yabes lah ya. Kiranya Tuhan akan berkati kita, menjadi doa kita pada hari ini untuk kita selalu percaya bahwa dalam kondisi apapun yang kita alami, kita punya Tuhan yang terus memberkati saudara dan saya. Biarlah ini menjadi doa dan nyanyian kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Biarlah doa kita, kiranya Tuhan akan terus memberkati hidup saudara dan saya. Sama-sama terima doa berkat di saudara-saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya biarlah Tuhan akan terus menyertai kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini. Doa kami sebelum pulang menjadi nyanyian kami kepadamu hari ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Engkau memperluas daerah kami Bapa. Engkau menolong kami Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Daripada sehingga kesakitan tidak menimpa. Bapa di surga, terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami percaya bagaimana Tuhan telah memberkati kami dari awal ibadah ini. Kami percaya Tuhan bahwa sampai akhir ibadah ini pun kami pasti diberkati Tuhan. Kami menyerahkan semua jemaat-jemaat-Mu. Kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun sepanjang minggu ini pun diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan secara besar ini bagi Carlos Hutahean yang berulang tahun. Kau memberkati anak sekolah minggu ini Tuhan. Berkati pertumbuhannya, berkati pendidikannya, berkati keluarga, berkati orang tua,
berkati opungnya, berkati saudara-saudaranya yang lain. Kami percaya bahwa waktu dia berulang tahun hari ini, maka ada sukacita besar yang Tuhan berikan baginya. Dan kami tahu kekuatan kasih Engkau berikan baginya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk ibadah ini. Kami akan meninggalkan rumah ini Bapa. Kiranya Tuhan Engkau menyertai kami, Tuhan menjaga kami, Tuhan melindungi kami Tuhan, hingga kami boleh tiba dengan segala selamat. Dan kami percaya Tuhan bahwa sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, semua ibadah kami lakukan pun diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk kegiatan Natal kami Bapa, Engkau berkati. Usaha yang kami lakukan pun Tuhan berkati. Dan kami tahu Tuhan semuanya di dalam kehendak Tuhan sendiri. Inilah doa kami Bapa, inilah ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berucap syukur. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyeri engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Could not hold you. The veil tore before you. Your side.